Oke, selamat datang kembali di salah satu episode Cubis. Curhat bisnis adalah sebuah kesempatan yang gue buka via Instagram. Gue bikin posting Instagram. Kemudian siapapun yang pengen curhat soal bisnisnya bisa di kolom komentar. Terus kalau menurut gue mungkin bisa bantu, gue akan panggil. Setidaknya kalau ternyata nggak bisa bantu, ya bisa jadi teman curhat. Sekaligus bisa bantu-bantu promo tipis-tipis lah. Saat ini ada Restu B. Wicaksono. Apa kabar, bro? Yoi Bang. Alhamdulillah baik-baik Bang. It's been a while Bang. Sorry, Kenapa? since kapan? Since our last 2 games football and futsal kalau lo ingat. Di Dulu mana tuh ya? masih zaman-zaman lu tim remas pantat ya gue. Gue masih inget banget lu dulu masih 90-100 kilo dulu Bang zaman-zaman. Itu udah lama banget Bang, udah Iya, kayak masih main 2000. futsal. Iya masih main futsal waktu itu. 2 kali Iya, main sama lu. siap. Ini sorry nih, setup gue nggak seserius lu nih, karena gue lagi nggak di rumah, gue lagi di hotel. Kalau It's di okay. hotel, kalau di rumah gue lebih Get well prepare. soon Bang Tapi ya. oke lah. Iya, siap. Terima kasih banyak. Oke. Restu, cerita dikit curhat bisnisnya seperti It's apa okay, kurang lebihnya? Bang. It's okay. Oke, jadi basically sebenarnya pertanyaan dasarnya adalah do you believe in side hustle dulu Bang. Karena Hmm. berangkat dari ya ini bukan terus mau nyamain gitu ya, tapi why I adore you so much gitu, karena gue lihat ada kemiripan gitu. Hmm. Kemiripan Ya, dari gue sisi talent lah paling enggak gitu. Gue ngerasanya gitu. Sosok pede aja Bang ya. sama rambut nih kelihatannya nih. Jadi iya. Eh, karena kalau lu memang lu pede, maksudnya kalau emang lu believe in side hustles itu gimana manage-nya dengan kerjaan utama lu gitu. So singkat cerita, gue sekarang 3 tahun terakhir lagi bisnis Bang. Ini bisnisnya adalah yang saya pakai sekarang, asik. Promo dikit ya. Karir Care Indonesia is a career consultant company 3 tahun terakhir. Sempat buka beberapa bisnis juga, tapi eventually gue close yang lain Januari kemarin, jadi sekarang masih fokus di Career Care Indonesia ini. Tapi as you know kan, pandemic all screwed up business impact gitu ya. Nah maksud gue biar uh, for the sake of cash flow gitu maksud gue Bang. Jadi biar bisnisnya tetap bisa running, tapi gue juga nggak suffer gitu as a person gitu. Gue pengennya maksimalin talent gue gitu Bang, talent gue untuk side hustles-nya. Nah kebetulan gue ada talent di orang bilang voice talent lah ya gitu. Gue nge-host juga, gue nge-MC juga. I'm a great person in moderating event juga. Gue kalau moderator lumayan lah gitu ya. Gue enjoy juga doing that. Dan beberapa kali juga diundang buat jadi pembicara gitu ya, as public speaker juga di mini event lah, webinar mostly gitu Bang. Nah yang gue bingung adalah ini gimana balance personal brandingnya Bang. Karena on the other hand, gue juga perlu nge-boost juga karir ini biar brandingnya kuat gitu ya. By the way, kalau gue di Instagram nge-brandingnya career body gitu. Instead of career coach gitu. Kalau coach kan terlalu berat gitu ya. Gue bilangnya body gitu biar lebih dekat gitu. Career body. Nah, tapi on the other hand gue juga pengen mulai mupuk nih, mulai ngenalin ke orang, gue tuh nggak cuma karir doang loh, Cak itu gitu. Gue juga ada talent di host, gue juga bisa moderator, gue juga bisa lu undang jadi public speaker kalau misalnya lu ada yang cocok gitu ya. Nah, itu ngebalance-nya gimana? Pertanyaan agak teknis lagi adalah how to manage the social media. Apakah gue cuma perlu satu aja, jadi yang akun yang gue punya sekarang, and then udah post aja semua kegiatan gue yang berhubungan dengan aktivitas gue, mau itu host, apapun itu, termasuk juga dengan karir, atau saran lu apa gue harus punya masing-masing Bang. Jadi yang media utama sekarang itu ya karir doang gitu ya, untuk nunjang karir care-nya. Nah yang host ini punya sendiri-sendiri gitu. Ada misalnya kalau buat nge-host sama MC ada sendiri, kalau voice over gue punya sendiri, kalau misalnya public speaker ada sendiri dan seterusnya. Itu nge-manage-nya gimana Bang kurang lebih? Kepusingan gue sekarang di situ mostly. Oke, thank you Restu. Pertama, Yep. gue jelas percaya sekali dengan side hustle karena kayaknya karir gue hari ini juga dimulai dari keyakinan akan side hustle tersebut gitu. Dan gue
pemercaya bahwa kalau lu punya mimpi, mimpinya belum bisa dikerjain full time karena lu masih punya pekerjaan tetap, jadikan mimpi lu sebagai side hustle. Ya. Setidaknya sampai dia secara pembuktian kualitasnya tuh udah cukup untuk lu nge-crossing lah, lu mulai pelan-pelan ninggalin pekerjaan utama lu untuk niat di yang tadinya side hustle jadi main hustle gitu. Jadi Yes. gue sih percaya sekali dengan side hustle. Terus yang kedua, gue mungkin nanya dulu, itu jadi selama ini akun yang lu pakai untuk cerita soal career care adalah akun pribadi? Jadi career care ada, gue juga bikin secara rutin tiap minggu bikin IG live lah di situ, ada webinar juga. Kalau webinar kan bukan di IG, di IG live rata-rata. Tapi mostly sih gue fokusnya ke akun pribadi itu, Bang. Jadi cerita mengenai lebih ke seputar karir lah gitu. Tapi nggak specifically eh, kayak lo kan, kalau lo ceritanya kan memang komikanya kan yang lo bawa. Kalau gue memang lebih ke karirnya gitu. Jadi agak-agak nggak hard selling banget sih kalau gue modelnya selama ini begitu. Oke, jadi lu ada akun brand sama ada akun personal. Akun brandnya Betul. fokus di career care. Akun personalnya selama ini juga cerita banyak soal career care juga gitu ya. Tapi Betul, pertanyaannya kurang adalah, lebih begitu. kalau gue mau mulai cerita soal side hustle gue, yaitu soal voice talent, mengorganisasinya gimana gitu kurang lebihnya. Ya, Oke. exactly. Oke, kalau ini sebenarnya yang menyenangkan dari kondisi lu, Restu, menurut gue, Ya. karir care-nya lu itu tidak berseberangan dan tidak berlawanan dengan side hustle lu sebagai voice talent. Oke. Bahkan, nggak tahu, mungkin lu bisa lebih paham, tapi gue justru ngerasanya adalah, dengan lu nge-manage karir lu sebagai voice talent, lu jadi punya test case yang personal terhadap apa yang lu akan ceritakan di career care gitu. Oke. Karena gue nggak tahu, career care ini fokusnya hanya untuk karir sifatnya di pekerjaan formal, atau termasuk kayak self-employed kayak voice talent, atau dokter kan juga self-employed, atau pengacara segala macam. Career care kayak gimana? Coba cerita lebih banyak soal career care deh. Oke, baik. So menjawab pertanyaan itu, basically sebenarnya kita nanti milestone-nya eventually akan semua karir kita taking care of. Tapi 3 tahun terakhir ini memang karena gue background-nya di kantoran gitu sebelumnya, banyak 10 tahun kantoran, jadi ya lebih banyak profesi-profesi bidang-bidang yang memang umum lah gitu. Kayak kalau gue basicnya logistik tentu ada marketing, sales gitu ya, finance, HR terutama gitu, mostly di sana. Jadi ini pun juga sudah evolve. Sebelumnya gue brandingnya as a HR gitu, tapi belakangan gue sadar bahwa walaupun memang gue passionate di situ, kayak yang lu bilang kan, kan kita nggak bisa jual ke orang kan, gue passionate di sini kan, orang nggak tahu dong, orang harus lihat buktinya di mana kan gitu. Nah akhirnya gue switching balik ke core-nya yang memang dari awal. Kenapa gue namain career care pun kan itu plesetan healthcare kan. Kalau healthcare care ke health-nya orang-orang, kalau karir ya ke karirnya orang-orang. Jadi lebih ke sana. Kalau lu tanya services-nya itu yang paling main services lah gitu ya, bilang main services-nya itu di career coaching, Bang. Jadi ini yang jalan sampai sekarang ini. Walaupun memang kalau dari sisi cuan ya memang tidak terlalu banyak, Bang. Itu main revenue stream-nya paling gede justru gue dari event biasanya. Kalau ada event-event gede, gue di sono. Seminar lu yang gitu. bikin atau lu yang ngisi? Gue yang bikin. Kalau gue yang ngisi itu ya kan jatuhnya kan ke personal kan, walaupun juga memang ke company juga ada. Tapi yang gue bikin itu lumayan gitu. Seminar. And then salah satu revenue stream juga adalah, jadi gue ada yang B2C. Kalau B2C-nya itu yang career coaching, one-on-one kayak gini. Sama yang kalau B2B-nya training tentunya, Bang. Sekarang webinar tentunya kalau online workshop gitu ya. Jadi basically di situ terus kalau kegiatan-kegiatan CSR-nya juga kita concern ke lebih banyak ke SMK. Itu gue ada namanya Oncom. Oncom pernah bikin. Oncom tuh one class one mentor. Oncom, katanya Oncom. Bagus. One class one mentor itu. Itu inspirasinya dari ini sih, Bang, punyanya Bapak tersayang, gubernur tersayang kita ya kan, Pak Anies. Yang dulu awal mula apa sih yang bikin gerakan apa sih? Yang dia OKO trip, OKOC gitu. Iya, dan yang sebelum itu, Bang, yang ada undang orang-orang karya terus cerita.
Indonesia Mengajar, exactly itu mah. Indonesia Mengajar. Kalau Indonesia Mengajar kan ke SD. Nah kalau ini gue ke SMK karena lebih praktikal. SMK kan sebenarnya udah siap kerja kan. Nah ini kita nyiapin mereka biar ya pas interview mereka ngomongnya nggak gitu, udah siap, bikin CV-nya bagus, nah gitu. Lebih ke sana itu cara kita. So basically itu Bang karirnya. Kalau boleh tahu, berarti value dari Career Care dibanding misalnya kompetitor tuh apa? Yang membuat lu beda gitu? Yang membuat lu pede kalau ditanya sama orang, sama yang lain bedanya apa gitu? Oke. Kalau gue selalu bilang ke calon klien gitu, yang kita jual adalah experience dan expertise gitu. Jadi kalau rata-rata kan kalau yang ada di sejenis gue Bang, itu yang mereka jual adalah sertifikasi gitu. Oh trainer gue sudah NLP certified, trainer gue sudah. Ini with all due respect ya, yang lagi nonton bukan berarti terus gue nggak encourage untuk ambil certified. Tentu juga penting gitu, tapi yang menurut gue yang gue rasain dan ini valid paling nggak selama 3 tahun gue doing career coaching, orang-orang itu lebih banyak yang mahal sebenarnya dari ngobrol kayak gini kan experience ya Bang. Ilmu kan lu YouTube bisa ngomongin branding di YouTube lu udah lengkap gitu, marketing juga kita bisa ambil dari manapun, tapi real life experience itu yang menurut gue mahal. Nah ini yang gua tawarin ke orang-orang. Jadi mostly coach yang ada di Career Care itu termasuk trainernya juga itu memang orang-orang yang punya real life experience, nggak cuma sekedar passion itu doang di trainer dan punya sertifikasi, tapi dia juga punya track record yang clear di bidang yang dibawain. Example misalnya kalau bawain leadership gitu ya, kemarin ada klien leadership mau leadership program gitu ya. Yang gua dorong adalah orang-orang yang sudah punya track record C-level di perusahaan-perusahaan gede dong. Valid kan? Jadi walk the talk istilahnya begitu Bang. Nah, keunggulannya itu Bang kalau lu tanya value-nya dari Career Care dibanding yang lain. Oke. Sekarang balik ke arah voice talent lu. Kebanyakan voice talent lu itu di apa? Di voice over talent untuk ngisi iklan kah? Atau untuk narasi sebuah seminar kah? Atau apa biasanya? Kalau yang paling banyak sebenarnya justru di public speaker Bang. Sekarang yang paling banyak itu kalau dibikin tabelnya itu yang dibikin Paretonya yang paling tinggi kuantitinya itu demand-nya di public speaker. Tapi yang membicarakan soal karir juga. Karir itu macam-macam juga Bang. Gue ada spesifik topik, biasanya gue ngomongin CV interview, ngomongin creativity, gue juga ada slides yang gue sudah bikin, dan ngomongin communication skill juga gue ada juga yang basic lah, yang memang masih basic banget buat entry level, buat fresh graduate itu gue sering ngisi juga di situ. Tapi secara umum memang bingkainya adalah career development gitu. Tapi yang sebenarnya gue pengen, kalau public speaker kan, kalau lu kan udah ya pasti udah rata-rata pasti dibayar kan Bang. Kalau di level gue kan masih pro bononya lebih banyak gitu kan, jadi aduh ya tapi temen yang nawarin kan ya udahlah, oke, baik, siap, saya bantu gitu. Nah yang gue sadar lebih banyak cuannya adalah di host pasti, dan ini di 2020 ini 2021 ini lagi lumayan gitu Bang, dapat tawaran. Nah itu yang pengen rencananya gue coba dorong biar untuk menghasilkan cuan. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan lu. Lu bertanya gimana ya soal personal brand-nya ya. Berarti kita ngomongin spesifik di Instagram-nya lu. Gimana ngelolanya gitu kurang lebihnya di Instagram lu pribadi. Itu Bang. Oke. Yang lu bingungin apa emang ya? Lu takutnya kalau misalkan lu mulai ngomongin soal personal brand lu sebagai, kalau tadi sih lebih ke speaker ya ketimbang sekedar voice talent, karena kalau voice talent nggak ada wujudnya, benar-benar dipakai suaranya doang gitu. Kalau lu lebih kepada speaker sebenarnya. Nah pertanyaan gue adalah, emang yang lu ragukan apa? Lu takut nutupin Career Care? Iya, jadinya malah ini Bang, malah apa namanya? Ya yang justru paling nongolnya catunya, walaupun sebenarnya kalau gue ngelihat case lu juga dengan lu gede, komika kan juga ikut gede sebenarnya gitu kan. Tapi gue takutnya justru malah ya ego pribadi, gue malah karirnya malah nanti malah gue tinggal gitu, takutnya begitu. Makanya gue pengennya sih bisa balance, dan kalau walaupun
memang mirip gitu ya antara host sama karir care ini, tapi kalau kalau gue lihat baca-baca dan perhatiin ilmu untuk ngebangun Instagram gitu ya paling enggak, itu memang harus ada satu materi spesifik yang dibicarakan terus-terusan gitu, dan menurut dari sudut pandang gue kayaknya karir dan host itu kayaknya agak berseberangan gitu. Gitu kan sih, Bang? Gua nggak tahu. Tadi lu ngomong Catu tuh maksudnya itu adalah brand lu Oh, ketika iya, jadi brand gue. speaker ya? Iya, betul. Jadi panggilan gue tuh, nama panggung tuh Cak Tu, Bang. Cak Restu sebenarnya. Cak Restu, Cak. Cak Tu singkatnya. Oh, kenapa tuh pakai pakai Catu dan apakah di Karir Oh, Care lu juga dikenal sebagai Catu? betul. Jadi Oh, sama. dari 2 tahun inilah udah mulai dua tahun terakhir udah mulai gue kenalin itu. Gue dari Surabaya, Bang. Kuliah di Surabaya, dan itu panggilan waktu Surabaya kan Cak ya, Cak Ning kan. Hmm. Ya gue bawanya sekalian sampai sekarang. Jadi Cak Tu gitu. Oke. Nah, kalau dari gua, Ya, kalau gua yang ngelola personal brand lo atau gua ngelola Instagram lu tepatnya atau gua jadi lu, gua sih ya, akan melakukan dua-duanya di Instagram dan gua nggak gitu khawatir sama tumpang tindihnya. Pertama, jadi gini, orang tuh sering banget khawatir kalau misalkan dua pekerjaannya hmm, dia komunikasikan dalam Instagram, ya, takutnya yang satu nutup ya, ya, daripada betul. yang lain. Ya, Tapi kan itu juga bukti bahwa sebenarnya traction-nya emang lebih gede di yang ini daripada yang ini gitu. Ini kan sebenarnya membuktikan sesuatu. Lu ketimbang lu khawatir bahwa A-nya nutup yang B, mending lu mikirin kenapa yang B nggak sekuat yang A. Bisa jadi ada sesuatu yang tidak kita pikirkan dalam produk B ini sehingga dia tidak dapat traction sekuat yang A gitu. Kayak kalau dalam konteks gua, Panji sebagai rapper dan Panji sebagai stand up comedian ketindih yang rapper karena memang secara skill jauh gitu, skill gua nge-rap sama skill gua stand up gitu. By the way, Uh, Nusantara rapnya kaos gue beli loh, Bang. Walaupun sudah agak buluk sekarang ya. Mantap sekali, lawas itu. Lawas sekali. Jadi gue sebenarnya nggak merasakan kenapa-kenapa, apalagi kalau lu bilang berseberangan, sebenarnya bisa dibikin tidak berseberangan. Kalau misalkan gue punya karir care dan gue juga suka public speaking, suka jadi pembicara, suka nge-MC. Kalau nge-MC kerja ya, kalau pembicara kan Ya, masih sesuatu yang ada kaitannya sama passion gitu. betul, betul. Itu, Bang. Kita kesampingkan dulu yang MC walaupun ada duitnya karena itu kerja. Kalau gue itu punya karir care dan gue suka jadi speaker dan speakernya ngomongin banyak soal pengembangan karir, gue justru akan saling memanfaatkan. Itu kurang lebih yang dilakukan sama Gary V sebenarnya. Gary V punya Ya, bisnis kan. Gary V ya, kan ya. bisnisnya adalah social media agency. Hmm. Social media agency. Jadi brand-brand gede kalau mau ngiklan di sosmed lewat dia. Ya. Nah, itu perusahaannya dia. Tapi dia juga Ya, jadi ya. pembicara. Yang dia bicarain adalah soal dunia sosial media dan bagaimana caranya berkomunikasi di sosial media. Itu ekspertisnya dia. Hmm. Semakin sering dia jadi pembicara di sini, reputasi dia sebagai orang yang ngerti soal sosial media, marketing, jadi makin gede. Sehingga awareness terhadap VaynerMedia ini juga makin gede gitu. Sama hal yang bisa dilakukan sama lu. Kalau lu sering banget muncul, walaupun gratis, tapi sebaiknya sih menurut gue walaupun gratis, karena gratis justru lu minta izin untuk direkam apa yang lu lakukan. Nanti lu akan jadiin klip-klip gitu untuk lu taruh di Instagram ataupun di YouTube. Karena lu sering dikasih kesempatan itu lu pakai, itu lu gunakan untuk kemudian ngasih tahu sama orang bahwa gue nih ngerti banyak soal pengembangan karir. Orang bisnis gue aja karir care gitu. Sehingga dua-duanya tuh justru saling nolong gitu. Gue curiga lu jadi pembicara adalah konten marketing yang akan kita manfaatkan untuk narik ke karir care gitu. Karena karir care itu perusahaan. Perusahaan itu tetap butuh wajah. Perusahaan itu tuh agak dingin. Unless it has a logo atau a mascot atau a brand ambassador, dia butuh representasi visual. Nah, gue curiga ini sesuatu yang lu bisa lakuin gitu. Cuman kedepannya nanti pastiin lu bukan satu-satunya yang melakukan itu di luar, karena nanti bebannya akan terlalu besar di lu. Gue nggak tahu apakah ini sesuatu yang lu pedulikan atau tidak. Mungkin emang lu bilang nggak apa-apa, emang gue pengennya Catu itu emang karir care banget dan karir care itu cuma terjadi kalau ada Catu. Ya boleh juga, tapi kan ada juga orang yang bilang gue pengen karir care tetap ada walaupun gue udah meninggal. Itu kan beda lagi ya, gue pengen karir care tuh Legacy. ada terus gitu, betul.
Kayak gue tuh Comika tuh pengennya terus ada. Pokoknya selama stand up comedy masih ada di Indonesia, gue pengennya Comika tetap ada, walaupun gue udah mati gitu. Selama keseniannya masih ada, perusahaannya masih ada. Nah, kalau itu adalah tipe yang lu inginkan, lu pengen ini jadi legacy, maka pastikan lu tidak jadi satu-satunya orang yang keluar sana karena nanti bebannya terlalu gede di lu. Tapi gue nggak ngerasa itu masalah, bahkan gue ngerasa itu menguntungkan. Lu keluar aja, pastiin lu rekam itu, pastiin klip-klip terbaiknya lu potong, habis itu lu share. Sehingga lama-lama orang tahu lu pinter ngomong, lu bisa jadi seorang pembicara, lu pembicara yang menarik, dan dari pembicaranya orang tahu bahwa lu ngerti soal karir dan perkembangannya, sehingga orang jadi diajak geser ke karir kan jadi lebih menarik gitu. Oh, gue ada buktinya nih orang mulutnya ada. Kalau Gary Vaynerchuk nggak jadi orang yang selalu ngomong-ngomong di seminar, nggak ada yang percaya VaynerMedia. Tapi karena Gary Vaynerchuk-nya tuh keluar mulu dan ngoceh-ngoceh, orang jadi kepikiran, ini orang kok kalau ngomong bener banget ya. Apa kita pakai VaynerMedia aja deh, gitu. Jadi saling nolong gitu. Cuman gue sih usul, gue nggak terlalu lakuin itu untuk gue, tapi untuk lu gue usul secara jumlah posting diseimbangkan juga gitu. Jangan dalam 1 bulan 80% banyak soal speakernya, terus karirnya jadi cuma 20%. Butuh kedisiplinan untuk memastikan itu tuh saling bermunculan gitu. Habis yang ini muncul, yang ini muncul gitu. Sorry Bang, gue Sehingga nggak potong. hilang. Itu Ya, di akun gue maksudnya? Iya, di akun lu. Oh. Kan tadi lu bilang di Ya, akun lu juga lu sering ngomongin soal karir kan? betul. Ya, disatuin aja menurut gua. Dan nanti ketika orang lihat ini orang ngomongnya kok bagus banget ya, kayaknya dia bisa nge-MC jadi nolong ke yang kerjaan juga gitu. Karena kan yang lu tawarin kan jasa ya. Ya, Dan betul. orang kalau mau beli jasa lu kan harus lihat layanan lu. Dia harus ngeliat service lu dulu gitu. Kalau service lu kelihatan, baru dia mau acquire. Tapi kalau service lu nggak kelihatan, dia nggak bisa acquire. Nah, untuk menunjukkan service lu, ya kita branding, baik itu karir care-nya, yang dikasih lihat apa yang lo lakuin, entah itu webinar dan segala macamnya, tapi dari sisi speakernya itu juga dijalanin. Karena yang speakernya ini lebih agile menurut gue. Karena cuma lo sendiri, dia bisa lebih gerilya gitu. Dan gerilyanya dibutuhkan sama perusahaan lo. Perusahaan lo tuh mungkin terlalu besar untuk bisa gerilya. Apalagi di masa seperti ini, butuh ada yang agile untuk bisa tembus-tembus ke peluang-peluang yang nggak bisa diambil sama career care. Tapi lo bisa ambil. Tapi selalu lu tarik-tarik ke sana juga. Gua nih kapanpun, dimanapun, jadi pembicara soal apapun, karir jadi Comika selalu gue sebut-sebut. Iya, selalu gue sebut-sebut. Selalu ke bawah gitu. Jadi, supaya orang tetap tahu soal perusahaan gue, bahkan ketika gue lagi diundang untuk sharing soal, karena gue suka diundang ke sama korporasi juga kan, kadang-kadang mereka suka minta biasanya dikasih semangat untuk jualan sih, menuju ke target baru gitu. Gue tetap bilang gue adalah pelawak. Itu adalah salah satu kalimat pertama gue. Saya selalu bingung kenapa saya diundang di perusahaan besar seperti ini. Saya mah pelawak. Gitu. Itu selalu gue bawa kemana-mana karena sebagai stand up comedian mungkin gue nggak masuk ke tempat-tempat seperti ini. Tapi sebagai personal gue bisa dapat peluangnya. Akhirnya gue manfaatin brandingan gue sih sebagai stand up comedian ataupun gue sebagai direktur Comika ke peluang-peluang ini. Jadi menurut gue sih nggak ada masalah. Menurut gue sangat bisa ngebantu gitu. Oke. Loud and clear, Bang. Loud and clear. Loud and clear, ada pertanyaan lagi? Terakhir, Bang. Ya. Jadi ini lagi in the middle of galau apa? Karena the main issue is cash flow basically kan gitu. Jadi lagi mikirin gitu justru untuk ya ini memang sebenarnya agak kontradiktif dan mungkin akan harm the career care, tapi lagi mikirin sekarang kalau misalnya nih Bang gitu ya, gua step back dulu agak 2-3 langkah ke belakang, gua misalnya gawe lagi nih misalnya gitu ya untuk biar cash flow-nya biar aman. Terus gue step down dari career care dan ya gue sisihin gaji biar gue hire orang di career care biar ini bisa running, at least operasionalnya running gitu ya. Menurut lu make sense nggak Bang? Atau 3 tahun ini masih baru tuh gitu, sabar aja dulu, bentar lagi lu akan dapat hasilnya. What do you think, Bang? Oh, make sense menurut gue. Menurut gue kerja aja dulu sekarang. Menurut gue tuh sangat pro terhadap apa yang realistis.
Karena gue takut karena gue juga orangnya suka ngawang-ngawang kalau ngomong, tapi gue takutnya orang nggak rutet gitu, Ya. tetap harus realistis gitu. Nah, dalam rangka cash flow menurut gue kerja aja nggak apa-apa, apalagi kalau gue sebagai gue akan bilang bahwa di luar gue emang butuh penghasilan, tapi gue curiga dengan gue kerja lagi, gue dapat ilmu-ilmu baru yang lebih relevan untuk gue pakai ke career care gitu. Dan nggak Koneksi sih, apa-apa, ya koneksi koreksi ya juga. mungkin ya, Ya, nah, gue koneksi lebih ya. kejar Nah, koneksi juga. jadi ketika lu kerja, memang lu bisa mundur dan karir care-nya mungkin larinya nggak sekencang ketika selama ini. Tapi toh larinya juga lagi nggak bisa kenceng anyway. Ya. Jadi menurut gue kita pivot aja dulu, kita gunakan akunnya Career Care dipakai untuk sesuatu yang sifatnya sharing gitu. Kemarin gue sempat ketemu sama ada orang yang bisnisnya tuh bimbel, dan nggak ada yang datang ke dia karena pandemi ini, nggak bisa datang ke dia dan segala macamnya. Kata gue, kalau lu maksain untuk terus orang datang, ini susah. Mending lu manfaatin momen ini, karena semua orang perhatiannya lagi di sosmed anyway, lu switch aja dulu, lu kasih value gitu, lu tunjukin gimana cara mudah untuk belajar, gimana caranya bisa belajar matematika dengan singkat, kayak gitu-gitu lewat Instagramnya, kata gue. Sambil nunggu momen, dan tapi kalau waktu itu gue bilang sama dia, lu terpaksa mesti ngelepas karena dia bleeding kan. Gue bilang, udah Ya. nggak apa-apa, lu lepas aja, nggak apa-apa, karena lu hire juga mereka nggak ada kerjaan. Terus orangnya bilang, tapi kan gue kasihan bang gitu. Menurut gue lebih kasihan kalau lu tahan, karena mereka nggak kerja. Siapa tahu ketika mereka pindah, mereka bisa dapat peluang-peluang lain gitu. Dan dia ya, maksud gue dia Ya. sebagai yang dipercaya mimpin perusahaan, kan punya tanggung jawab kepada perusahaannya juga gitu. Abis itu ya udah akhirnya dia menunggu momen untuk bisa ngajar lagi dengan sharing. Nah, jadi untuk lu makes absolute sense, silakan kerja aja, buka koneksinya. Kemudian lu karir care-nya karena lagi nggak bisa lari sekencang biasanya, ya udah lu pivot dengan ngelakuin sesuatu yang bisa lo lakuin. Kalau bayar orang untuk posting sesuatu di Instagram kan tidak semahal kalau Ya. misalkan dia mesti ngerunning perusahaan gitu. Menurut gue sih Betul. masuk akal. Cuman titipannya adalah jangan lupa bahwa Ya. mimpi lu tuh tetap harus diperjuangkan. Gua rasa sih emang ini sesuatu yang passionate sama lu, jadi Ya. diperjuangin aja untuk tetap jalan gitu. Respect. Sama-sama. Oke Satu, lah, saya makin semangat sekarang. Yes, Bang. bertahan dan semangat terus, lakukan apa yang Will do. baik untuk lu, yang Will do. realistis adalah yang paling penting. Siap, Ya, Kapten. Catu. Thank you Makasih banget, banyak Bang. ya. Thank you banget. Thank you. See you. Bye-bye.